Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afiatet Media dengan NIM 114220032 dari TL Angkatan 2022 Blok 4. Pada acara kedua ini membahas tentang contouring, tabling, symbology, and labeling, di mana pada acara kedua ini menggunakan dua aplikasi yaitu Global Mapper sama ArcGIS. Yang pertama itu kita membuka aplikasi Global Mapper sendiri, terus kita mengklik menu Open Your Own Data Files. Setelah itu kita memilih eh, Demnas, peta Demnas yang telah kita download. Di sini saya menggunakan peta Sulawesi. Terus kalau udah tampilannya seperti ini, kita mengklik File. Terus kita mengklik Open Data File. Di sini kita memasukkan eh, batas administrasi yang pernah kita buat di acara 1. Ini akan saya zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Nah, jadi nanti kita. Oke, kalau udah seperti ini batas administrasi yang pernah saya buat di acara 1. Terus kita menekan lagi kembali file. Terus kita tekan klik generate contours. Terus di sini saya menggunakan 12,5. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan sesuai rumus itu 1:2000 dikali nilai skala, di mana nilai skala pada peta saya sendiri itu 1:300.000. Cuman di sini saya menggunakan 12,5 aja. Terus kita mengklik contour bonds, terus data draw a box. Nah, di sini kita membuat kotak, dikotakin gitu batas administrasi kita. Salah. Oke, cancel. Ulangi lagi. Oke, salah. Masuk, masuk, masuk. Kalau udah, kita klik OK. Terus klik lagi OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita klik lagi file. Nah, terus di sini kita ekspor vektor data. Terus kita klik menu export save file. Terus OK. Terus di sini kita klik export lines. Nah, di sini itu kita akan melakukan penyimpanan di acara 2. Terus aku bakal klik kontur 12,5 M. Terus klik save. Terus selesai itu kalau udah seperti ini kita klik OK. Nah, sisa menunggu save. Nah, kalau udah kita ke aplikasi ArcGIS. Tunggu, sabar. Ini kita lihat dulu apakah dia ke-share atau tidak. Nah, kalau udah di aplikasi ArcGIS, selanjutnya itu kita memasukkan batas administrasi yang sebelumnya kita pernah lakukan di acara 1. Terus kita klik kanan layers, terus add data. Terus di sini kita ini ya. Oke, kita cari dulu. Bentar. Terus ini udah dapat filenya. Kita masukkan batas administrasi, jalan, sungai, sama titik. Kalau udah kita tekan add. Tunggu. Oke. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, kita masukkan kembali em, kontur yang telah kita buat. Mana ya? Oke, aku cari dulu. Nah, untuk kalau misalnya kita udah memasukkan kontur file yang telah kita lakukan di Google Mapper, terus selanjutnya itu akan berubah seperti ini pada layar ini. Terus kita menekan lagi menu Geoprocessing, terus klik Clip.
Terus jika udah, input feature-nya itu kita masukkan kontur file untuk memotong, untuk konturnya yang akan dipotong. Terus klik feature-nya itu kita masukkan batas administrasi. Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini. Bentar, bentar, bentar. Salah, salah, salah. Salah, salah. Sebentar, bentar. Sebentar, 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 sebentar. Kontur. Nice. Sip, 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 sip. Batas administrasi. File. Ini. 12.5. 12. Bentar. Sip. Terus kalau udah, oke, sabar. Oke, ini ada kesalahan. Bentar, supaya nggak lama di recordnya. Oke, tadi maaf sebelumnya soalnya klipnya tadi ada error. Sekarang udah enggak. Terus tadi itu saya jelaskan ulang. Kita membuka geoprocessing, terus akan klip, dan di sini kita inputnya itu untuk yang mau dipotong yaitu kontur si kontur eh, kontur file 12M ini. Terus ini buat yang ini clip feature itu kita tekan batas administrasi. Terus pilih filenya output feature class, terus kita klik OK. Nah, kalau udah, nanti sebentar itu kalau dia nggak error, dia nanti bisa muncul di sebelah sini itu ada tulisan clip contour 12 gitu. Nah, terus di sini kita unchecklist aja contour file 12M, terus kita taruh di bawah. Nanti tampilannya kayak gini. Bentar. Nih. Tampilannya kayak gini. Kalau kayak udah tampilan kayak gini itu kita eh, checklist klik bagian kanan dari klip kontur ini, terus kita open attributable, terus kita klik bagian samping pojok kiri, terus kita add file. Nah, di sini kita tambahin nama filenya itu Ika. Untuk shot ini udah benar. Ya, tunggu. Kita, nah ternyata benar ini file properties. Namanya itu Ika, terus tipe-nya itu short integer, ini udah benar, terus kita klik OK. Nah, kalau udah, kita besarin dulu ini. Udah terus itu aja. Terus kalau udah, kita klik lagi ini bagian kanan, terus edit feature, start editing. Tunggu, loading. Terus continue. Nah, klik Ika ini. Kalau udah, klik kanan. Terus file calculator. Tunggu bentar lagi. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita tadi itu kita klik file calculator, terus klik 2 kali elevation, terus kita klik eh, ketik di sini MOD, terus 50 ini dapat dari eh, kontur kita IKA kita, yaitu 12,5 itu dikali dengan 4. Jadi hasilnya itu 50 sama dengan, terus spasi sama dengan spasi 0. Terus kalau udah, kita clear. Salah, salah. Astagfirullah. Maaf, maaf, maaf. Salah, salah, salah. CMOD 50 sama dengan 0. Terus kita klik OK. Kalau udah nanti ikannya di sini tuh udah berubah, ada 0, ada -1. Nah, kalau udah kita mencari saja. Nah, terus kita klik kanan lagi, properties.
Bentar, tunggu. Nah, kalau udah di sini kita tekan simbologi, kategoris. Nah, terus namanya itu kita ubah IKA, terus add L value. Nah, di sini kita ubah dari masing-masing value dan simbol ini. Saya pause lagi. Oke, di sini setelah kita menekan simbologi, kategoris, terus di sini kita mengklik simbol sama value itu 2 kali, terus diganti warnanya itu menjadi elektron gold, itu dengan ketebalan 2. Terus di sini juga, yang di bawahnya juga itu, kita ganti juga warnanya dari electron gold, di ketebalannya itu 1 aja. Nah, kalau udah, kita klik lagi labels. Nah, di sini kita checklist label feature and layer. Terus kita ke SQL, SQL query, sabar. Sebelum itu kita ini ubah dulu dari label are the feature the same way, jadi define ini. Terus kita klik yang ini. Terus kalau udah, kita klik 2 kali IKA, spasi sama dengan spasi, terus kita get Uniflow, terus kita klik 2 kali yang di atas ini, terus kita oke. Nah, kalau udah, kita ke, tunggu bentar. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya itu di label file itu kita ganti jadi elevation, terus kita klik expression, terus kita klik elevation, ini udah ada, terus kita spasi, terus kita klik tambah, terus spasi lagi, petik 2, terus M kecil, terus petik. Terus kita klik OK. Kalau udah, kita klik ke simbol, terus edit simbol. Di sini kita ganti fontnya itu jadi Times New Roman. Terus size-nya itu 12. Terus untuk masknya itu kita ganti halo. Terus OK. Ini kita klik OK juga. Nah, kalau udah, kita di placement properties. Ini kita klik yang curved. Terus ini on the line, above-nya itu kita unclick. Terus kita lihat duplicate labels-nya ini udah benar, remove duplicate labels. Terus kita klik OK. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan melakukan, oke, kalau udah selesai seperti ini, kita apply, terus OK. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Nah, terus selanjutnya itu kita melakukan ke batas administrasi, di mana kita lakukan seperti klik kontur tadi. Sebelumnya kita save editing dulu. Mana ya? Di mana ya? Ini. Save edit, terus stop, terus start. Kalau udah, kita ke batas administrasi, terus kita ke properties. Salah, di sini dulu. Kita ke edit feature, start editing, continue. Terus di sini kita tekan bentar, stop editing, feature, udah. Terus editor dulu, editor. Ini belum di ini. Nah, start editing. Continue. Terus ini ketikin, udah. Coba kita lihat HPnya all belum. Ini edit feature all belum, ini di save editing, stop editing. Kalau udah, kita ke batas administrasi, terus start editing, continue, terus kita ke open attributes, ke sini. Apa ya, belum bisa.
Ini di start editingnya. Udah. Nih. Stop. Ini continue. Oke, kita tap dulu. Salah salah. Kita dulu. Oke, di sini ketemu. Terus pas kita udah tekan add file tadi, kita tulis di sini namanya itu keterangan. Keterangan. Terus short interviewnya udah benar. Terus oke. Nah, nanti di keterangannya ini kalau kita katakan ini itu ada masing-masing batas administrasi yang kita punya. Terus di sini kita tulis dari keterangannya itu agak susah ya saya. Kantor kan. Terus eh pasti eh susahnya. Kita ganti dulu semua. Jadi masing-masing keterangan ini. Terus tunggu supaya nggak memakan. Oke, di sini saya mulai ulang. Add file, tulis namanya itu keterangan, terus tipenya itu teks. Terus kita klik OK. Yes. Kalau udah di keterangannya ini, kita ganti. Oh, kasih besar dulu. Eh, ini udah berapa menit, guys? Oke, kalau udah keterangannya ini, kita bisa lihat dari masing-masing ini. Jadi yang pertama itu di sini saya ubah jadi keterangannya itu nggak bisa ketemu ya. Start editing, continue. Nah, sini tuh saya ubah jadi perkantoran. Terus di bawahnya itu saya ubah jadi eh, pemukiman, rumah atau sekolah. Terus di bawahnya itu em, saya ubah jadi masjid. Salah. Masjid. Mereka kalau udah kita sisa unchecklist saja. Terus kita ke batas administrasi lagi, properties. Terus di sini sama seperti klik kontur tadi. Di sini juga kita menekan simbologi, terus di kategori. Ini hampir mirip aja. Terus add value. Eh, eh, oh iya, semua. Nah, terus kita akan ganti dari, ini kita ubah dulu. Value ini jadi keterangan. Nih, udah. Close, add value. Nah, udah. Nah, di sini kita ganti masing-masing eh kayak em, simbol-simbol dari masjid, perkantoran sama sekolah itu sesuai dengan SNI yang kita punya. Nah, di SNI ini itu sesuai dari nilai skala pada peta kita sendiri. Nah, untuk skala dari peta saya sendiri itu yaitu 1:300.000. Jadi, saya mencari SNI yang sesuai dari peta saya sendiri yang mendekati yaitu 1:250. Eh, di sini jadi kita akan ganti masing-masing satu gitu. Kalau udah
Terus kita nanti akan lanjut ke apply, terus oke. Kayak tadi, pokoknya dia sama kayak klik kontur. Dah, supaya nggak lama.